Pasti kalian tidak asing dengan emot yang ini. Nah, ternyata emot ini berasal dari Pulau Paskah. Lah, gimana ceritanya? Halo everyone, and welcome to Geo Curious. So, kita akan kembali lagi ke benua Amerika Selatan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang negara Chile. Sebelumnya, apa yang kalian tahu tentang negara Chile? Apakah kalian tahu negara ini karena negara terpanjang di dunia, atau karena sepak bolanya, atau mungkin karena budayanya? Atau mungkin kalian tidak tahu sama sekali tentang negara ini? Yuk, langsung saja kita bahas. Nah, Chile adalah sebuah negara yang terletak di ujung selatan Amerika Selatan, yang mempunyai luas wilayah sekitar 756.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terpanjang di dunia. Jika kita perhatikan dari bentuk peta negara Chile, bentuknya panjang dan sempit. Nah, pembagian wilayah di Chile sendiri terdiri dari 16 region. Nah, setiap region sendiri ditulis dalam angka Romawi, kecuali ibu kota Santiago. Nah, setiap region sendiri terdiri dari provinsi-provinsi yang lebih kecil dan juga pulau-pulau yang terletak di Samudra Pasifik, seperti Pulau Paskah dan Chiloé. Nah, berbicara tentang Pulau Paskah, pasti kalian tidak asing dengan emot yang ini. Nah, ternyata emot ini berasal dari Pulau Paskah. Lah, gimana ceritanya? Nanti akan kita bahas di segmen geografi. Nah, Chile sendiri merupakan salah satu negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi negaranya, karena negara ini merupakan salah satu negara bekas penjajahan Spanyol. Nah, negara ini sendiri diperintah oleh presiden terpilih yang merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Oke, baiklah, mungkin kalian ada yang penasaran bagaimana asal-usul nama negara Chile. Ternyata nama Chile sendiri berasal dari bahasa Mapudungun, bahasa yang digunakan oleh suku Mapuche, penduduk asli Amerika Selatan di wilayah yang sekarang menjadi Chile. Kata Chile atau Chile dalam bahasa Mapudungun berarti akhir atau ujung, yang merujuk pada geografis negara ini yang berada di ujung selatan benua Amerika Selatan. Nah, kapan sih nama ini pertama kali digunakan? Nama ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-16 ketika mereka menaklukkan wilayah tersebut. Oke, inilah informasi umum tentang negara Chile. So, let's move on the first topic, geografi. Oke, secara geografis, Chile terletak di ujung selatan Amerika Selatan yang berbatasan dengan Argentina di sebelah timur, Peru dan Bolivia di utara, dan Samudra Pasifik di barat dan Antartika di selatan. Chile terletak di sepanjang cincin api Pasifik yang merupakan daerah dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi di sepanjang tepi Samudra Pasifik. Selain Chile, terdapat juga beberapa negara lain yang berada di daerah cincin api seperti Alaska yang merupakan negara bagian Amerika Serikat, Jepang, dan juga Indonesia. Nah, negara-negara tersebut karena terletak di zona cincin api dan juga zona tumpukan lempeng tektonik sering mengalami yang namanya gempa bumi. Salah satu gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di negara Chile yaitu gempa bumi tektonik yang berkekuatan 9 skala Richter lebih yang beberapa kali tercatat menguncang negara Chile. Karena terletak di daerah cincin api, tentunya Chile memiliki beberapa gunung berapi aktif yang terletak di sepanjang pegunungan Andes. Nah, buat kalian belum tahu, pegunungan Andes salah satu pegunungan terpanjang di dunia. Nah, letusan gunung berapi sendiri dapat menyebabkan berbagai ancaman serius bagi negara Chile, seperti kerusakan lingkungan dan juga kota-kota di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana zona geografis di setiap kawasan di negara Chile, yang terbagi menjadi beberapa zona yang cukup menarik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zona yang utara. Zona utara didominasi oleh gurun Atacama, salah satu gurun terkering di dunia, bahkan lebih kering dari gurun Sahara. Nah, gurun ini sendiri terbentang di sekitar 1000 km di sepanjang pantai barat Chile, antara pegunungan Andes dan juga Samudra Pasifik. Nah, bagaimana sih tentang suhu di gurun Atacama, salah satu gurun terkering di dunia? Suhu rata-rata di gurun Atacama, terutama di zona pesisir, antara 15 hingga 25 derajat Celcius, yang terbilang cukup hangat lah dan tidak terlalu panas. Sementara di zona pedalaman atau bagian dalam gurun, suhu dapat mencapai lebih dari 30 derajat Celcius, terutama pada siang hari. Sementara pada malam hari bisa sangat dingin dengan suhu di bawah titik beku. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke zona tengah, adalah pusat ekonomi dan juga populasi utama di negara Chile, dengan ibu kota Santiago terletak di sini. Pegunungan Andes juga masih mendominasi wilayah ini, dan di zona ini terdapat danau terbesar di negara Chile, yaitu Danau La Quilhue, yang terletak di dekat kota Puerto Varas. Nah, iklimnya juga bervariasi. Sebagian besar zona ini memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat dan kering, dan musim dingin yang lebih lembab dan sejuk.
Oke, selanjutnya kita akan bergerak ke zona selatan yang ditandai dengan keindahan alam yang menakjubkan, seperti Taman Nasional, hutan hujan, dan juga pulau-pulau yang sangat indah. Di sini juga terletak Gunung Osorno yang menjadi salah satu ciri khas zona ini. Adapun gunung tertinggi di negara Chile sendiri adalah Gunung Ojos del Salado. Pengucapannya menarik nih. Nah, yang juga merupakan gunung berapi tertinggi di dunia, dengan ketinggian 6.961 meter. Wow, baru tahu nih. Nah, selanjutnya terdapat juga sungai yang menunjang kehidupan di Chile. Salah satunya Sungai Beker, yang panjangnya mencapai lebih dari 370 km, yang mengalir melalui wilayah ini. Nah, di wilayah ini juga terdapat Danau Puyehue dan juga Danau Rangko. Adapun iklim di wilayah ini cenderung lebih basah dan lebih dingin dengan curah hujan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke zona yang paling selatan, yang sering disebut sebagai Patagonia. Nah, tidak hanya Chile, di Argentina sendiri juga terdapat Patagonia. Adapun untuk informasi tentang negara Argentina, kita sudah bahas di video yang sebelumnya. Nice promotion. Oke, di wilayah ini terdapat pemandangan yang unik yang kaya akan kehidupan liar. Salah satunya Gunung Fitzroy dan Torres del Paine, yang merupakan landmark terkenal di zona ini. Sungai terpanjang, Sungai Beker, bermuara di sini. Danau terbesar di zona ini adalah Danau General Carrera. Iklim di Patagonia sendiri sangat keras dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang relatif sejuk. Nah, di sini juga terdapat Cape Horn yang merupakan ujung paling selatan di Amerika Selatan. Cape Horn sendiri terkenal dengan angin yang kencang dan ombaknya yang sangat berbahaya. Oke, terakhir kita akan keluar dari dataran utama Chile menuju ke Kepulauan Samudra Pasifik. Kita akan belayar ke sana. Cucu! Nah, di zona ini terdapat berbagai kepulauan yang mencakup pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik, seperti Pulau Pascah dan Chiloé. Nah, seperti yang kita bahas di awal, Pulau Pascah terkenal dengan patung Moa yang misterius, yaitu patung emot batu yang ini. Ya, kalian sering menyebutkannya ini dengan emot batu. Tapi ini nama aslinya adalah patung Moa yang dibangun oleh penduduk setempat yang berasal dari wilayah Polinesia. Nah, patung-patung ini sendiri dibangun untuk ritual keagamaan untuk menghormati leluhur-leluhur mereka. Nah, selanjutnya di pulau yang satu lagi yaitu Chiloé memiliki banyak danau dan sungai seperti Danau Huilinco dan Sungai Yal. Nah, iklimnya di wilayah pulau-pulau ini cenderung lebih lembab dan dipengaruhi oleh keberadaan Samudra Pasifik. Karena memiliki geografis yang beragam, Chile juga memiliki berbagai kehidupan fauna yang menarik. So, berikut beberapa hewan khas negara ini yang meliputi guanaco, kondor Andes, huemul, Andean fox, podo, dolphin commerson, dan juga penguin Humboldt. So, inilah informasi tentang geografis negara Chile. So, let's move on to the next topic. Cortez, take it away. Terima kasih, Janu. Hello everyone, Cortez is back. So, di sini kita akan membahas tentang sejarah. Nah, negara Chile sendiri memiliki sejarah yang kaya dan beragam, yang dimulai dengan kedatangan suku asli seperti Mapuche dan juga Inca, yang telah datang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selama sejarah Chile, suku Mapuche sering berjuang melawan kolonialisasi Spanyol dan kemudian melawan pemerintahan nasional Spanyol. Penjelajah Spanyol sendiri datang ke wilayah yang sekarang bernama Chile pada abad ke-16, di bawah kepemimpinan Diego de Almagro dan juga Pedro de Valdivia, yang tiba di wilayah ini dan mendirikan koloni Spanyol pertama di Chile. Selanjutnya, pada abad ke-18, semangat kemerdekaan mulai tumbuh di kalangan penduduk setempat, terutama di kota-kota seperti Santiago. Kemudian, perlawanan semakin meluas selama periode Perang Kemerdekaan Chile pada awal abad ke-19. Salah satu momen paling krusial yaitu Pertempuran Chacabuco pada tahun 1817, di mana pasukan kemerdekaan yang dipimpin oleh Jenderal Bernardo O'Higgins dan juga José de San Martín berhasil mengalahkan pasukan Spanyol dan membuka jalan bagi deklarasi kemerdekaan Chile pada tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 1818, Chile memproklamirkan kemerdekaannya dari Spanyol. Hore! Nah, selanjutnya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Chile mengalami perkembangan ekonomi melalui industri pertambangan, terutama pertambangan tembaga yang melonjak. Pada pertengahan abad ke-20, Chile mengalami perubahan politik dengan terpilihnya Presiden Salvador Allende pada tahun 1970. Namun, pada 1973 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet yang menggulingkan pemerintahan Allende dan membawa era pemerintahan otoriter di Chile. Selanjutnya, pada tahun 1990, Chile kembali ke dalam rezim demokratis setelah berakhirnya era pemerintahan otoriter Pinochet. Negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas politik yang meningkat.
Sejak saat itu, Chile menjadi salah satu negara paling maju di Amerika Latin dengan sistem ekonomi yang kuat dan juga sistem demokrasi yang stabil. Namun, masih ada tantangan seperti ketidaksetaraan sosial yang perlu diatasi di negara Chile. Dan Chile terus berusaha membangun masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutan bagi negaranya. So, segmen aku sudah selesai. Thanks Janu, take it away. Thanks Cortez. So, kita akan lanjut ke segmen demografi. Jumlah penduduk Chile saat ini adalah 19,6 juta jiwa pada tahun 2023, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Nah, kepadatan penduduk di Chile adalah 26 orang per kilometer persegi, dengan 84%-nya tinggal di perkotaan. Usia rata-rata penduduk Chile adalah 35 tahun. Chile sendiri adalah negara multi-etnis dengan masyarakat yang beragam. Apa sih etnis utama di Chile? Apakah orang Eropa? Nah, etnis utama di Chile adalah mestizo. Apa sih pengertian mestizo? Nah, mestizo sendiri merupakan keturunan campuran antara penduduk asli pribumi, yaitu Mapuche, dan juga penduduk keturunan Spanyol. Dengan sekitar 95% populasi Chile diidentifikasi sebagai mestizo. Lalu bagaimana dengan penduduk asli Mapuche? Apakah masih ada sampai sekarang? Yap, tentu masih ada. Terdapat 5-10% dari total populasi Chile mengidentifikasi dirinya sebagai orang Mapuche. Tetapi persentase ini bisa bervariasi tergantung sumber dan juga metode perhitungan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke agama. Mayoritas penduduk Chile sekitar 87% beragama Kristen, 10% tidak beragama, dan sisanya menganut agama lain seperti Islam. Lalu, apakah kalian penasaran bagaimana sih dengan budaya masyarakat Chile? Apakah berbeda dengan negara di Amerika Latin lainnya seperti Argentina dan Brazil? Tentu memiliki beberapa kesamaan, tetapi memiliki juga perbedaan yang menjadikan negara ini cukup khas. Yang pertama, budaya Chile mencerminkan perpaduan antara warisan Eropa dan tradisi penduduk asli, yang menciptakan identitas budaya yang unik dan berwarna. Salah satunya dari tarian tradisional, yaitu tari cueca, yang sering ditampilkan dalam festival dan perayaan lokal. Nah, tarian ini melibatkan gerakan kaki yang cepat antara pasangan yang berinteraksi secara dinamis satu sama lain. Nah, selanjutnya terdapat tarian lain, yaitu La Tirana. Nah, tarian ini sendiri berasal dari wilayah utara Chile dan umumnya ditarikan dalam perayaan keagamaan La Tirana pada bulan Juli. Nah, selain itu, Chile sendiri juga memiliki pakaian tradisionalnya seperti huaso dan Cina. Nah, huaso sendiri adalah koboi Chile dan pakaian tradisional mereka mencakup sombrero besar, jubah dan poco, serta celana panjang. Nah, pakaian ini cenderung sering digunakan oleh laki-laki. Sementara untuk para wanita disebut Cina yang mengenakan pakaian serupa dengan sentuhan yang lebih feminin. Nah, selain itu, penduduk Mapuche juga memiliki pakaian tradisional, yaitu vestimenta Mapuche, yang terbuat dari bahan-bahan alami dan juga sering dihiasi dengan motif-motif dan warna yang khas. Chile juga memiliki sejumlah hidangan yang mencerminkan warisan budaya mereka yang beragam. So, berikut beberapa makanan khas negara Chile antara lain empanadas, asado, pastel de cholo, cazuela, pebre, dan juga chorrillana. So, inilah informasi tentang demografis. Waktunya untuk kembali ngopi. Olaf, take it away. Terima kasih, Janu. Hello everyone, Olaf is back. So, di sini aku akan membahas tentang ekonomi. Perekonomian Chile memiliki ekonomi yang kuat dan juga terdiversifikasi, yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ekonomi Chile adalah kebijakan stabilitas makroekonomi dan juga reformasi ekonomi yang dilaksanakan sejak awal 1980-an. Wow. Pada tahun 2010, Chile menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau yang disingkat dengan OECD, yang menandai pengakuan internasional terhadap prestasi ekonomi negara Chile. Pertanian, pertambangan, dan juga industri energi adalah sektor utama dalam perekonomian Chile. Komoditas ekspor utama termasuk tembaga yang menyumbang sebagian besar pendapatan ekspor negara ini. Chile merupakan produsen dan eksportir tembaga terbesar di dunia. Selain itu, sektor pertanian seperti buah-buahan, anggur, dan ikan juga merupakan kontributor penting terhadap ekspor negara Chile. Selain dari sisi ekspor, Chile juga mengimpor berbagai peralatan penting untuk kebutuhan negaranya. Sementara itu, Chile juga mengimpor mesin dan peralatan, minyak mentah, kendaraan bermotor, dan juga produk kimia. Negara ini mengimpor sejumlah besar barang untuk mendukung sektor industri dan pembangunan ekonominya. Selain itu, kebijakan perdagangan bebas dan serangkaian perjanjian perdagangan internasional telah membantu memperluas jangkauan pasar ekspor dan juga impor negara Chile. Selain itu, perekonomian Chile juga didukung oleh sektor jasa, pariwisata, dan juga industri kreatif. Kebijakan investasi yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi telah membantu negara ini
untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan global. Langkah-langkah strategis dan kebijakan ekonomi yang cermat telah menjadikan Chile sebagai salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di Amerika Latin. Mungkin yang terbaik di Amerika Latin. So, inilah segmen ekonomi dan bagianku sudah selesai. Janu, take it away. Thanks, Olaf. So, let's move on the last topic, pariwisata. Pariwisata di Chile menawarkan keindahan alam yang luar biasa dan warisan budaya yang kaya. Nah, berikut kita akan membahas beberapa tempat terkenal kali ya di negara Chile. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan salah satu tempat yang terkenal, yaitu Atacama Desert atau Gurun Atacama, yang merupakan gurun terkering di dunia yang menawarkan berbagai landscape yang indah. Kamu bisa menikmati pemandangan gunung, pemandangan gurun, dan bahkan kamu juga bisa melihat satwa-satwa liar. Dan di malam hari yang sempurna, sangat tepat untuk mengamati bintang yang indah di malam hari. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Torres del Paine National Park, salah satu taman nasional paling terkenal di dunia, yang terkenal dengan puncak gunung batu yang megah dan danau yang indah. Dan di sini juga kamu bisa menikmati keindahan alam yang alami dan udara yang sangat asri. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke Easter Island atau Rapa Nui, atau Pulau Paskah yang terkenal dengan patung-patung moai raksasa yang misterius. Pulau ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Fakta menarik, dari mana sih asal-usul nama Pulau Paskah? Nah, Pulau Paskah sendiri pertama kali ditemukan pada saat Hari Paskah oleh seorang penjelajah Belanda atau penjelajah Inggris kalau nggak salah. Nah, kemudian pulau tersebut dinamakan dengan Easter Island atau Pulau Paskah. Selanjutnya kita akan beralih ke Santiago, ibu kota Chile yang terkenal dengan museum, galeri seni, dan arsitektur klasik. Serta kamu dapat menikmati pusat yang ramai dan sejarah bekas kolonial yang kaya. Selanjutnya kita akan beralih ke kota lain, yaitu Valparaiso, yaitu kota pelabuhan yang penuh dengan warna, dengan seni jalanan, tangga yang terkenal, dan juga pemandangan laut yang menakjubkan. Nah, selain itu terdapat juga beberapa tempat menarik lainnya di Chile seperti La Campana National Park, La Serena, Chiloé Archipelago, Patagonia, dan juga Punta Arenas. So, inilah informasi singkat tentang negara Chile. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau tambahan, bisa langsung tulis di komen. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and adios.